Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama Bu Nofri di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai mengenal bentuk aljabar. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, memahami unsur-unsur bentuk aljabar. Bentuk aljabar banyak digunakan untuk membantu penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari, bahkan hampir di semua bidang, misalnya di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, pertanian, industri, perdagangan, dan sebagainya. Seperti contoh permasalahan berikut ini merupakan beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Contoh: 2x, 4y, 3p kuadrat, kemudian 26m tambah 3, atau 2m kuadrat ditambah 6m dikurang 2mn ditambah 4, di mana nilai x, nilai y, nilai p, m, dan n itu belum diketahui nilainya. Nah, di dalam bentuk aljabar terdapat unsur-unsurnya, yaitu yang pertama adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel merupakan lambang pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel disebut juga peubah dan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya A, B, X, Y, Z, P, K, L. Yang berikutnya adalah koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien merupakan bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel. Misalnya 2x, atau boleh juga misalnya 4k minus 6c. Selanjutnya unsurnya yaitu konstanta. Konstanta merupakan bilangan yang tidak mengandung variabel. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh bentuk aljabar berikut. 2x ditambah 3xy dikurang 5. Nah, dari bentuk aljabar berikut, mana yang variabel, mana yang koefisien, mana yang konstanta. Nah, 2 dan 3. 2 dan 3 ini apa? Bilangan yang mengandung variabel. Maka bilangan yang mengandung variabel disebut apa tadi? Disebut sebagai koefisien. Kemudian nilai x dan nilai xy disebut sebagai variabel. Sementara minus 5 disebut sebagai konstanta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. 3x kuadrat ditambah x dikurang 2xy ditambah 4y kurang 6. Lihat, di sini ada angka 3, ada angka 1, angka minus 2, kemudian ada 4, kemudian minus 6. Nah, kita akan mengidentifikasi satu persatu mana yang variabel, mana yang koefisien dan konstanta. Nah, variabelnya apa saja? Yaitu x kuadrat, kemudian x, kemudian xy, dan y. Lalu, bagaimana dengan koefisien? Ingat, koefisien adalah bilangan yang mengandung variabel. Bilangan yang mengandung variabel di bentuk aljabar tersebut apa saja? Ada 3, ada 1, ada minus 2, dan ada 4. Maka koefisiennya adalah 3 koefisien dari x kuadrat, 1 koefisien dari x,
minus 2 koefisien dari X-Y, dan 4 koefisien dari Y. Nah, terkadang 1 sebagai koefisien itu tidak dituliskan, cukup variabelnya saja. Nah, konstantanya mana? Yaitu negatif. Kemudian, unsur dari bentuk aljabar yang berikutnya adalah suku. Apa itu suku? Suku merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih, atau bentuk aljabar yang dipisahkan tanda negatif atau tanda positif. Di dalam suku terdapat berbagai jenis, yaitu suku 1 atau disebut dengan monomial. Contoh, A, minus 2Y, 4XY, dan 5. Berikutnya ada suku 2 atau binomial. Contoh, 2P tambah 3. Nah, bentuk aljabar tersebut terdiri dari 2 suku, yaitu 2P dan 3. Kedua contohnya, PX kuadrat dikurang 3M. Terdiri dari 2 suku juga, yaitu PX kuadrat dan minus 3M. Contoh lagi, minus 2K dikurang 4Z. Ini jelas terdiri dari 2 suku, yaitu minus 2K dan minus 4Z. Nah, yang berikutnya adalah suku 3 atau trinomial. Contoh, 4X ditambah 3M dikurang 2K. Suku-sukunya apa saja? Yaitu 2X, kemudian 3M, dan minus 2K. Dan ada juga yang disebut dengan suku banyak atau polinomial. Lihat contohnya, X kuadrat ditambah 5X dikurang 4XY ditambah 6Y dikurang 4. Ya. Lebih dari 3 biasanya disebut dengan suku banyak. Ya. Suku sejenis. Berikutnya. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel sama dan pangkatnya juga sama. Contohnya, 8M ditambah 5N dikurang 4M tambah 9M. Lihat 8M, adakah yang sejenis dengan 8M? Tentu saja ada, yaitu minus 4M. Kenapa? Karena 8M dan minus 4M itu pangkatnya sama dan variabelnya juga sama. Lalu 5N dan 9N disebut juga sebagai suku yang sejenis karena variabelnya berpangkat sama. Dan 5N sama 5N sama-sama memiliki variabel, yaitu variabel N. Contoh berikutnya, 6AB kuadrat ditambah 4B dikurang AB ditambah 5 dikurang 2AB kuadrat ditambah 9B kurang 3. Lihat, yang manakah yang suku sejenis? Jelas ya, suku sejenisnya 6AB kuadrat dan minus 2AB kuadrat. Kenapa sejenis? Karena variabelnya sama. Kemudian pangkat dari variabelnya juga sama, yaitu B kuadrat dan 6AB kuadrat dan minus 2AB kuadrat. Selanjutnya 4B dan 9B jelas sejenis karena variabelnya sama dan derajat pangkatnya juga sama. Kemudian 5 dan minus 3. Lalu dari bentuk aljabar tersebut ada negatif AB. Nah, negatif AB kenapa tidak sejenis dengan 6AB kuadrat? Walaupun variabelnya kelihatannya sama, tetapi sebenarnya tidak sama. Kenapa? Karena AB berpangkat 1, sementara AB kuadrat, B-nya itu berpangkat 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali contoh soal dan pembahasan. Tentukan suku, banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. 6X kuadrat ditambah 5X dikurang 3. Nah, ini kita selesaikan ya. Tentu saja sukunya yaitu 6X kuadrat, kemudian 5X, dan negatif 3. Dan banyak suku sebanyak 3. Sementara variabelnya adalah X kuadrat dan X. Lalu bagaimana dengan koefisiennya? Masih ingat kan kalau koefisien itu bilangan
yang mengandung variabel. Maka koefisiennya yaitu 6 koefisien dari X kuadrat, 5 koefisien dari X, dan konstantanya adalah minus 3. Contoh yang berikutnya, sederhanakan bentuk aljabar berikut. 2A kuadrat dikurang AB ditambah 2B ditambah 3A kuadrat ditambah 5AB dikurang 7B. Nah, cara menyederhanakannya yaitu yang pertama, perhatikan ya tentang kelompok suku-suku sejenis. Caranya yang pertama adalah kelompokkan suku-sukunya mana yang sejenis. Jadi yang sejenis dengan 2A kuadrat, sejenis dengan siapa? Dengan 3A kuadrat. Kemudian negatif AB sejenis dengan siapa? Dengan 5AB. Kemudian 2B sejenis dengan siapa? Dengan minus 7B. Selanjutnya setelah dikelompokkan, dijumlahkan atau dikurangkan koefisien suku-suku yang sejenis. Jadi karena dia sejenis, bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Nah, 2A kuadrat ditambah 3A kuadrat, berarti 2 ditambah 3. Kemudian min AB ditambah 5AB, berarti minus 1 ditambah 5AB. Kemudian 2B dikurang 7B, 2B dikurang 7B. Maka hasilnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, jangan lupa ya, variabelnya diikutsertakan, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5A kuadrat, kemudian minus 1 ditambah 5, sama dengan 4A B kuadrat, kemudian 2 kurang 7B, sama dengan minus 5B. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.